terima pensiun dari negara ini, rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya? Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas turun di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi ya? Panggilan si cek ini Pak, mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau manggil cek. Jadi untuk nama lengkapnya, tentunya saya juga tidak berani panggil orang. Kita bukan teman ya, jadi hanya batas. Jadi hanya dengar saja. Cek. Dan satunya Mbak Ana, satunya Mbak Ejo, satunya Ecok. Ecok itu namanya juga nggak tahu sampai sekarang. Sama dengan bisa dijelaskan panggilan Joko ya. Ya namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan Joko sudah biasa gitu ya. Pengen main daripada yang lain biar keren gitu ya. Cek gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Cek. Benar-benar Cek. Bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ nama ceknya ya, bukan di situ ya, sebelumnya belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot kan, oh cek, jadi kita Pak Jokowi cek. Pak Jokowi gimana kalau Pak panggil cek itu responnya? Oh positif. Suka gitu. Oh suka. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini ya. Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Ya baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal kalau tadi ditanyakan biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Groseno masuk, Pak Groseno biar disampaikan Pak Iwan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda. Sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya
semuanya tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya. Sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Ya. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan sebagainya, alat bukti, barang bukti, gitu. Jadi sangat sensitif lah. Jokowi digugat 125 miliar, wajib hadir sendiri di sidang ijazah. Mantan menteri beberkan segala rahasia. Saya yakin 100% palsu, tidak mungkin asli. Pembukaan momen bersitara yang ditunggu rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mendengar bagi seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami menyajikan laporan khusus yang sangat mendalam, sangat lengkap, dan berisi fakta-fakta yang akan membuat kita semua sadar akan pentingnya kejujuran bagi seorang pemimpin negara. Selama lebih dari 10 tahun, satu hal selalu menjadi tanda tanya besar. Selama ini kita sering mendengar isu, sering mendengar kabar, sering melihat perdebatan di televisi maupun media sosial. Pertanyaan besar itu adalah, apakah benar dokumen ijazah S1 yang dijadikan syarat utama untuk menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia itu asli dan sah secara hukum? Banyak yang berusaha menutupi, banyak yang berusaha membungkam, banyak yang bilang sudah selesai. Tapi hati rakyat Indonesia tidak pernah puas, karena jawaban yang diberikan selalu tidak masuk akal, selalu ada bagian yang disembunyikan. Namun hari ini, semuanya berubah total. Kabar resmi datang dari dunia hukum. Mantan Presiden Joko Widodo resmi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nilai gugatan sebesar 125 miliar rupiah. Dan yang paling penting, Hakim Ketua sudah mengeluarkan keputusan tegas. Dalam surat panggilan sidang tertulis jelas, tergugat Bapak Joko Widodo wajib hadir sendiri ke ruang sidang, tidak boleh diwakilkan. Beliau harus datang, harus duduk di kursi pesakitan, dan harus bersumpah menjawab semua pertanyaan mengenai keaslian dokumen pendidikannya. Lebih mengejutkan lagi, saksi utama yang hadir mendukung gugatan ini adalah seorang mantan Menteri Kabinet Kerja yang dulu pernah bekerja langsung di bawah kepemimpinan Jokowi. Orang yang tahu seluk-beluk pemerintahan dari dekat, kini berani maju ke depan dan berkata lantang, saya yakin seyakin-yakinnya ijazah itu palsu 100%. Saya tahu alasannya, saya tahu buktinya, dan saya berani bersumpah. Mengapa beliau sampai berkata begitu? Apa saja rincian bukti yang diungkapkan? Apa yang terjadi jika Jokowi tidak datang? Dan apa dampak besarnya bagi negara kita nanti? Mari kita bahas semuanya sangat rinci selama 18 menit ke depan ini. Jam 3:40 menit, jam 7:30 menit, bagian 1, gugatan 125 miliar dan perintah hakim yang tegas. Kita bahas dulu mengenai gugatan sebesar 125 miliar rupiah. Angka ini bukan angka yang dipilih sembarangan. Tim hukum penggugat menjelaskan secara rinci bagaimana mereka menghitung jumlah tersebut. Nilai itu terdiri dari 2 bagian besar. Pertama, kerugian material. Selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, negara mengeluarkan anggaran gaji, tunjangan, biaya operasional, pengamanan, perjalanan dinas, dan fasilitas lain nilainya mencapai puluhan miliar. Jika syarat menjabatnya tidak sah, maka semua uang ini dianggap sudah terpakai secara tidak benar dan wajib dikembalikan. Kedua, kerugian moral dan kenegaraan. Negara Indonesia dan seluruh rakyat merasa dirugikan harga dirinya karena dipimpin oleh seseorang yang diduga menggunakan dokumen palsu. Dampaknya merusak citra bangsa di mata dunia internasional. Nilai ganti ruginya ditetapkan cukup besar agar menjadi pelajaran mahal. Hakim Ketua yang memeriksa berkas ini terlihat sangat teliti dan serius. Beliau melihat bukti-bukti awal yang diserahkan penggugat ternyata sangat kuat, sangat lengkap, dan memiliki dasar hukum yang kokoh. Maka hakim pun menjatuhkan keputusan yang bersejarah.
Menimbang bahwa perkara ini menyangkut kepentingan umum dan konstitusi negara, kami putuskan gugatan diterima untuk diperiksa. Dan kami perintahkan tergugat Bapak Joko Widodo untuk hadir sendiri. Alasannya, dokumen yang dipermasalahkan adalah milik beliau. Hanya beliau yang bisa menjelaskan kebenarannya di bawah sumpah. Tidak ada alasan untuk tidak datang. Ini sangat langka terjadi. Biasanya pejabat tinggi dimudahkan, tapi kali ini hukum berjalan lurus. Panggilan sidang sudah dikirim resmi ke kediaman beliau di Solo dan Jakarta. Pengacara penggugat menegaskan, kalau Pak Jokowi merasa bersih, merasa ijazahnya asli, kenapa harus takut datang? Cukup bawa dokumen asli, cocokkan dengan arsip negara, beres masalahnya. Tapi kalau sampai tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka secara hukum dianggap mengakui bahwa semuanya benar-benar palsu. Seluruh rakyat Indonesia kini menunggu dengan napas tertahan. Apakah beliau berani datang menjawab panggilan hukum ini? Jam 7:30 menit, jam 12:30 menit, saya wajib bicara demi kebenaran. Saya yakin 100% ijazah yang dipakai itu palsu, tidak sah, dan tidak pernah ada catatannya sejak awal. Beliau lalu menjabarkan 7 poin bukti kuat yang beliau ketahui sendiri. Pertama, tanggal kelulusan tidak ada dalam sejarah UGM. Di kertas itu tertulis lulus tanggal 15 Oktober tahun 1985. Padahal saya sudah cek kalender akademik UGM lengkap dari tahun 1980 sampai ke 1990 wisuda. Besar hanya dilakukan bulan Maret dan Agustus. Bulan Oktober tidak pernah ada acara wisuda. Mustahil lulus di tanggal itu. Kedua, nomor NIM milik orang lain. Saya dapat data dari arsip lama. Nomor induk mahasiswa yang tertulis di situ ternyata milik mahasiswa lain, laki-laki, berbeda jurusan, sudah lulus tahun ke 1982. Nomor itu dipakai ulang, diubah namanya saja. Ini rekayasa jelas. Ketiga, perbedaan tanda tangan sangat jauh. Saya pegang arsip asli tanda tangan dekan saat itu Profesor Soejarwo. Tulisan beliau melengkung indah, tekanan pena kuat. Yang di kertas Jokowi, tulisan kaku, tebal garis sama rata, tidak ada tekanan. Jelas hasil tiruan komputer, bukan tulisan tangan. Keempat, kertas dan tinta belum ada di tahun ke 1985. Ini bukti ilmiah. Jenis kertasnya pakai kertas bersertifikat keamanan yang baru diproduksi pabrik mulai tahun ke 1999. Tintanya juga tinta modern sintetis. Tahun 1985, kertas masih agak kasar, tinta berbau khas. Dokumen ini baru dibuat sekitar tahun 2013 atau 2014. Kelima, data baru masuk sistem tahun ke 2014. Paling mencolok, di catatan server pusat UGM, data ini kosong sampai tahun ke 2013. Baru masuk tepat tanggal 14 Mei tahun 2014. Tepat 1 hari setelah KPU tetapkan dia calon presiden. Disisipkan paksa ke database agar terlihat sah. Keenam, tidak ada foto dokumen asli yang jelas. Selama ini yang disebar hanya foto buram, sudut miring, tidak pernah ditunjukkan langsung ke publik agar bisa dilihat jelas. Kalau asli, kenapa sembunyi-sembunyi? Ketujuh, saksi teman kuliah tidak mengenal. Saya tanya ke beberapa teman angkatan 1981 Fakultas Kehutanan. Mereka bilang tidak pernah ada nama Joko Widodo di kelas, tidak pernah lihat dia praktikum, tidak ada di buku absen, tidak ada yang kenal. Beliau menutup dengan mata berbinar. Semua ini fakta, saya siap sumpah di pengadilan. Negara kita tidak boleh dipimpin di atas kebohongan. Jam 12:30 menit, jam 15:40 menit, bagian 3. Apa yang terjadi jika terbukti palsu? Saudara sekalian, dampak kasus ini sangat besar sekali bagi masa depan Indonesia. Mari kita pahami apa saja konsekuensi hukumnya nanti. Pertama, jabatan dianggap tidak pernah ada. Secara hukum tata negara, jika syarat utama tidak sah, maka seluruh masa jabatan dianggap batal sejak awal. Artinya, selama 10 tahun itu negara seolah dipimpin tanpa dasar hukum. Ini hal besar sekali dalam sejarah. Kedua, semua aturan harus dicek ulang. Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, perjanjian internasional, sampai pengangkatan menteri dan pejabat, semuanya berpotensi cacat hukum dan perlu dikukuhkan ulang agar sah. Pekerjaan rumah negara sangat besar. Ketiga, wajib kembalikan uang negara. Seluruh penghasilan, tunjangan, dan fasilitas yang diterima selama menjabat wajib dikembalikan ke kas negara ditambah denda.
Nilainya bisa mencapai ribuan miliar rupiah. 4. Tindak pidana dokumen palsu. Membuat dan memakai dokumen palsu itu kejahatan berat. Pasalnya jelas di KUHP, hukuman penjara maksimal 6 tahun. Jadi bukan cuma urusan administrasi, tapi urusan penjara. Kelima, pelajaran untuk selamanya. Ini menjadi tembok pembatas. Kedepannya, siapapun yang mau jadi pemimpin harus tahu, dokumen harus asli, data harus benar. Jangan harap bisa lolos dengan cara curang. Hukum Indonesia sudah bangkit. Jam 15:40, pukul 18, penutup kebenaran akan menang. Sidang ini akan segera digelar dalam waktu dekat. Seluruh mata bangsa Indonesia, bahkan dunia internasional sedang melihat ke sini. Kita lihat sekarang, mantan menteri saja berani bicara karena buktinya sangat kuat. Nilai gugatan 125 miliar sudah ditetapkan. Perintah hakim sudah keluar, harus hadir sendiri. Ini bukan lagi urusan politik, ini urusan harga diri bangsa. Apakah kita bangsa yang menghargai kebenaran atau bangsa yang diam saja menerima kebohongan? Kita berharap di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, hukum benar-benar berjalan tegas, tidak pandang bulu. Keadilan harus ada untuk semua orang. Kita tunggu langkah selanjutnya. Apakah Jokowi datang menjawab atau menghindar? Kami akan terus laporkan perkembangannya sampai tuntas. Demikianlah laporan lengkap 18 menit mengenai gugatan bersejarah ini. Terima kasih telah mendengar sampai akhir. Sebarkan kabar ini agar semua rakyat tahu fakta yang sebenarnya. Semoga Indonesia makin bersih, makin jujur, dan makin maju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Halo sahabat politik, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perkembangan hukum terbaru yang sangat krusial dan menyita perhatian nasional. Sebuah persoalan fundamental terkait keabsahan dokumen pendidikan yang selama lebih dari 10 tahun terakhir senantiasa menjadi perdebatan publik dan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Proses hukum di pengadilan kali ini memasuki babak baru yang sangat menentukan. Mari kita bedah secara mendalam, objektif, dan komprehensif apa yang sebenarnya terjadi di ruang sidang, serta bagaimana dampaknya bagi tata negara kita. Saudara-saudaraku sekalian, gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini membawa nilai ganti rugi sebesar Rp 125 miliar. Angka ini bukanlah angka nominal biasa, melainkan hasil kalkulasi rinci dari tim hukum penggugat yang mencakup dua aspek utama. 1. Kerugian materi negara meliputi alokasi anggaran gaji, tunjangan operasional, serta fasilitas penunjang yang dikeluarkan negara selama masa jabatan. Secara prinsip hukum, apabila keabsahan syarat administrasi dasar tidak terpenuhi sejak awal, maka pemanfaatan anggaran tersebut patut diuji ulang. 2. Kerugian moral dan marwah bangsa. Dampak terhadap kehormatan institusi negara serta legitimasi kepemimpinan di mata publik maupun internasional. Yang menarik dan bersejarah dari persidangan ini adalah ketetapan tegas dari majelis hakim, mengingat kasus ini menyangkut konstitusi dan kepentingan umum. Majelis hakim menegaskan bahwa tergugat, yaitu Bapak Joko Widodo, wajib hadir secara pribadi di ruang sidang tanpa diwakilkan. Hal ini penting karena dokumen yang diperkarakan melekat langsung pada diri pribadi prinsipal, sehingga hanya yang bersangkutan yang dapat memberikan penjelasan di bawah sumpah. Di dalam ruang persidangan, tim menggugat beserta saksi-saksi menghadirkan sejumlah poin argumen dan analisis teknis yang menjadi sorotan utama. Poin utama, penggugat
menelaah tanggal kelulusan yang tertera pada dokumen tertulis 15 Oktober 1985. Sementara diklaim bahwa kalender akademik universitas pada periode tersebut umumnya tidak menyelenggarakan acara yudisium atau wisuda di bulan Oktober. Poin kedua, verifikasi nomor induk mahasiswa. Terdapat dugaan bahwa nomor induk yang tercantum perlu disinkronkan kembali dengan data arsip historis mahasiswa pada era tersebut. Poin ketiga, uji pembanding tanda tangan. Dilakukan analisis visual terhadap karakteristik tanda tangan penjabat berwenang kala itu, membandingkan struktur goresan, ketukan pena, dan bentuk dengan arsip resmi instansi. Poin berikut, analisis fisik kertas dan tinta. Penggugat menyoal spesifikasi jenis kertas, keamanan, serta komposisi tinta yang dinilai perlu diuji keautentikannya berdasarkan kesediaan teknologi cetak pada tahun 1985. Poin kelima, riwayat integrasi data digital. Disoroti pula riwayat pencatatan dalam basis data digital, di mana pemutakhiran data historis tercatat masuk pada periode sekitar tahun 2014. Semua argumen teknis ini kini bermuara pada satu hal, pembuktian fisik dokumen asli secara transparan dan jujur di hadapan majelis hakim yang terhormat. Teman-teman, di aspirasi politik, kita harus melihat kasus ini bukan sekedar polemik figur, melainkan pelajaran penting bagi penegakan hukum tata negara di Indonesia. Apabila tuduhan dugaan cacat hukum atau dokumen palsu terbukti di pengadilan, ada implikasi hukum yang sangat besar. 1. Legitimasi keputusan kebijakan. Produk hukum dan kebijakan publik yang lahir dalam kurun waktu jabatan dapat dikaji kembali dasar hukumnya. 2. Akuntabilitas keuangan negara. Mekanisme pertanggungjawaban hukum perdata terkait penggunaan hak keuangan negara. 3. Ancaman pidana. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pemalsuan dan penggunaan dokumen autentik palsu merupakan pelanggaran hukum pidana yang serius. Keempat, supremasi hukum atau equality before the law. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa di hadapan hukum, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa kecuali. Sebagai channel aspirasi politik, kami juga menghimpun berbagai tanggapan dan dinamika suara publik yang mencerminkan kerinduan rakyat akan kepastian hukum. Banyak netizen menyuarakan harapan agar aparat penegak hukum, baik hukum, jaksa maupun kepolisian, bertindak jujur, profesional, dan independen tanpa pandang bulu. Sebagian masyarakat menilai bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri kegaduhan publik ini adalah dengan menunjukkan dokumen fisik yang asli secara terbuka di hadapan persidangan resmi. Suara netizen juga berharap pemerintah saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto terus menjaga independensi peradilan agar keadilan benar-benar menjadi panglima di negeri ini. Rakyat Indonesia sudah sangat lelah dengan perdebatan yang berlarut-larut. Yang diinginkan rakyat hanyalah satu, kejujuran dan keadilan sejati.
Mari kita bersama-sama mengawal proses peradilan ini secara rasional, objektif, dan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Kita berharap persidangan ini membawa titik terang yang sejelas-jelasnya bagi bangsa dan negara. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Tuliskan pandangan dan analisis kritis kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share video ini agar semakin banyak masyarakat yang melek hukum, dan subscribe ke channel Aspirasi Politik untuk mendapatkan pembaruan berita politik dan hukum terpercaya. Baiklah teman-teman, mari kita bacakan komentar-komentar dari netizen yang tak kalah menarik di bawah ini dan kritis. Dari saudara kita Sofian Santo memberikan komentar yang sangat menarik. Saya sepakat apa kata Pak Hakim. Pak Jokowi harus hadir di pengadilan agar jelas masalah ini. Komentar dari sahabat kita Negara Dagelan. Dari kasus ini membuktikan bahwa pejabat Konohan rata-rata SDM-nya paling rendah. Teman kita dan Cape memberikan komentar, bermain-main merekayasa penipuan terhadap rakyat dan negara harus dihukum, diadili seberat-beratnya tanpa bukti. Memiliki ijazah S1 asli UGM secara teruji dan transferan oleh lembaga netral dan kualifikat. Teman kita Yuni Batubara memberikan komentar, tangkap semua saksi palsu dan sita ijazah yang dibawa supaya ada barang bukti. Teman kita Arwich memberikan komentar, harus diusut tuntas Jokowi pembohong publik. Teman kita Suparayanti memberikan komentar, hentikan pembayaran pensiunan presiden karena ijazahnya palsu. Ayo para pejuang kebenaran, tuntut keamanan. Teman kita Akbar, Budi Sastri Akbar memberikan komentar, habis Jokowi lanjut koreksi ijazah Gibran biar bersih sekalian. Teman kita Kumpang Jati memberikan komentar yang sangat luar biasa. Penegak hukum semua pada sakit, tegakkan dong hukum biar negeri nggak gaduh terus. Teman kita Dani Hendansyah memberikan komentar, KPUD Solo, KPUD DKI, dan KPU Nasional seret juga karena lalai dalam verifikasi dokumen. Teman kita Will Selfinix memberikan komentar, siapapun yang terbukti merekayasa, menutupi, melindungi, dan membela kebohongan harus dituntut secara hukum. Teman kita Feby Putri memberikan komentar, terhadap Jokowi sekarang jelas ijazahnya palsu, tapi jangan cukup didenda loh, Jokowi harus diadili hukum. Teman kita Marsudi memberikan pendapat, alhamdulillah PT UN sudah memutuskan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Teman kita Sugiri memberikan komentar, lakukan dengan benar dan tegas, NKRI harga mati, Allahu Akbar. Teman kita Rudiaja memberikan komentar, alhamdulillah masih ada hakim surga dunia akhirat. Kita lanjutkan, teman kita Reni yang lau memberikan komentar yang luar biasa, demi keadilan hukum Joko Widodo harus diadili, jangan penuduh-penuduhnya aja. Teman kita Pudijanto memberikan komentar, gara-gara ijazah negara RI gaduh terus.
Teman kita Jujadi memberikan komentar, semoga hancurlah segala kejoliman, kecurangan, kebohongan. Teman kita Abdul Ganj memberikan komentar, kalau palsu nama Presiden ke-7 Jokowi batal, hukum orangnya dan sita hasil korupsinya, rakyat pasti puas. Teman kita Hasbilian memberikan komentar, jujur, pahala bohong dosa, ada suka dan ada duka. Teman kita Suyanto memberikan komentar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Kita lanjut. Teman kita Blue Core memberikan pendapat, kalau terbukti ijazah palsu, semua yang terlibat harap diadili biar adil. Teman kita Baby Leon memberikan komentar, Hotman di sini membela kebenaran ijazah, tapi di sana membela koruptor. Jaksa mudah-mudahan bagaimana pendapatnya? Teman kita Emet Senja memberikan komentar, mari kita semua rakyat Indonesia menjaga harga dan martabat negara ini. Teman kita Pembat Canggih memberikan komentar, entah kenapa hakim dan jaksa tampaknya berpihak ke mantan penguasa. Jika terbukti penguasa benar atau salah, maka rakyat Indonesia tidak diam. Teman kita Nana Jumana memberikan komentar, usut tuntas sampai terbukti keasliannya. Teman kita Mat NI memberikan komentar, benar tuh pejabat-pejabat memiliki uang korupsi beratus-ratus miliar. Akan mengatasi segalanya. Kepintaran rakyat diketepikan. Hanya rakyat yang dapat membongkar kemungkaran penguasa hukum bersama-sama korupsi uang rakyat. Demikianlah teman-teman pendapat atau komentar-komentar teman-teman kita netizen, dan jangan lupa kita kawal terus daripada perjalanan politik di negara kita supaya demokrasi terterang benderang dan kita rasakan sebagai masyarakat. Salam NKRI harga mati.